mulai. Untuk malam ini ya, pelatihan kita dimulai di hari pertama. Banyak yang masih belum menggunakan virtual background sepertinya, yang seperti yang saya gunakan, beberapa sudah menggunakan. Terima kasih. Virtual background ini bisa Bapak Ibu dapat itu di Google Classroom kita, Canva Cetar 13. Untuk yang belum bergabung di grup Google Classroom kita di Canva Cetar 13, silakan Bapak Ibu bergabung di Google Classroom-nya ya. Kelasnya itu ada di WA Group dan itu sudah kita share. Wibon juga ada. Ya, Bapak Ibu, ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu di sini, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini 81 orang ya. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke dalam Google Classroom? Apakah Bapak Ibu sudah bergabung di Google Classroom-nya? Boleh dituliskan di kolom komentar, sudah atau belum? Oke, sudah. Oke, ada yang belum sepertinya ya? Nah, benar kan? Ada yang belum. Sip. Oke, 2 orang yang belum. 3 orang. Dan oke, 4 orang ya, 3 orang. Oke. Baik, Bapak Ibu, sepertinya ada yang masih belum bergabung. Mohon maaf, saya udah pakai virtual background, tapi wajah saya nggak muncul, nggak apa-apa. Bisa minta linknya Bu Dona. Baik, Bapak Ibu, untuk yang belum bergabung, minta tolong dong 1 orang untuk mengirimkan lagi linknya. Beserta Twibon ya, Bapak Ibu, beserta Twibon ke grup WhatsApp-nya lagi, jadi di repost ulang. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, apakah Bapak Ibu di sini alumni atau perdana? Nah, ya, saya ingin melihat apakah Bapak Ibu di sini alumni atau perdana. Kalau alumni silakan tulis alumni, kalau perdana silakan tulis perdana. Oke, ada yang perdana. Oke, perdana, alumni. Oh, masih banyak juga yang perdana ternyata. Alumni. Siap. Alumni Canva 1, perdana Canva 2. Iya dong, Bu. Maksud saya itu alumni Canva 1. Kalau perdana mah semuanya perdana. Alumni Canva 1 sama perdana Canva, maksudnya seperti itu. Ya, jadi saya ingin melihat apakah Bapak Ibu guru di sini sudah familiar dengan Canva atau belum. Jadi kalau yang belum pernah sama sekali ikut pelatihan Canva, ditulis belum atau perdana. Kalau sudah alumni yang udah pernah ikut pelatihan Canva, boleh dituliskan alumni. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini penting ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa mengikuti ritme kegiatan pelatihan kita. Kalau ada yang masih belum pernah, ya kalau misalnya ada yang masih belum pernah pelatihan Canva, saya akan lebih perlahan dan mohon maaf kita juga meminta pengertian dari rekan-rekan alumni nih ya, karena saya yakin alumni ini geraknya cepat banget ya, gercep sekali. Jadi ketika memberikan materi ini saya harapkan nanti alumni bertahan deh ya. Jadi kita punya ritme yang sama antara yang belum pernah mengikuti pelatihan sama yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Begitu ya. Oke, baik, sudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, materi kita luar biasa sekali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh-contoh tugas yang sudah dikumpulkan dari peserta-peserta sebelumnya. Ya, untuk yang sudah alumni udah paham lah ya bahwa tidak mungkin kita ikut pelatihan Canva tanpa tiap hari itu tuh kita ada tugas. Jadi kita punya tugas per hari ya, Bapak Ibu yang perdana nih. Untuk Bapak Ibu yang perdana, saya ingin menegaskan bahwa kita punya tugas per hari. Apakah tugasnya hari itu harus langsung dikumpulkan? Enggak. Tugasnya itu dikumpulkan barengan sama tugas-tugas yang lain hari kedua, hari ketiga, hari keempat, nggak masalah. Tapi kita punya tugas ya yang memang Bapak Ibu harus kerjakan. Kalau tidak dikerjakan itu nanti nilainya rendah atau malah nilainya tidak tuntas atau malah tidak lulus. Sayang sekali Bapak Ibu. Dan itu sudah beberapa batch kita. Latihan Canva Cetar 13 ini kan Bapak Ibu kontribusinya lebih dari Canva level 1, kemudian Bapak Ibu transfer duluan untuk partisipasi. Tapi masih banyak sekali yang tidak lulus, Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak sekali yang tidak lulus. Saya nggak tahu kenapa, apakah tidak memahami. Kalau tidak memahami harusnya bisa bertanya di grup. Tapi saya yakin sebenarnya kebanyakannya adalah kesibukan, ya.
Jadi kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu kemarin-kemarin mengalami kesibukan, kemudian Bapak Ibu kali ini sudah tidak lagi mengalami kesibukan, silakan dituntaskan tugasnya ya untuk Bapak Ibu yang kemarin-kemarin itu ternyata tidak lulus. Sayang sekali ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua IGI bahwa ini kan sertifikatnya berbeda sekali sama sertifikat level 1 ya Bapak Ibu ya. Level 1 beda, yang ini beda, berarti Bapak Ibu akan dapat sertifikat yang nanti nilainya juga 32 jam pembelajaran dan itu bisa Bapak Ibu Bapak Ibu gunakan untuk naik pangkat ya. Kemudian materinya tentu saja berbeda juga. Kalau Bapak Ibu menyatakan ini sama dengan level 1 beda ya. Oke, seperti janji saya tadi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tugas-tugas dari teman-teman yang sudah mengerjakan dari batch 1 sampai batch 12. Sebentar, saya share screen dulu. Silakan menikmati pelatihan ini seperti biasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menikmati pelatihan ini, silakan sambil ngopi, silakan sambil makan untuk yang belum makan malam, untuk Bapak Ibu yang baru mendapatkan waktu untuk ibadah sholat, silahkan juga ya. Instagram. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat bahwa di pelatihan kali ini ada yang namanya kolaborasi aplikasi untuk pembelajaran masa kini. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan. Ya, paling utama tentu saja Canva Bapak Ibu, karena kita membuat desain semuanya dengan Canva. Tapi ada juga aplikasi-aplikasi tambahan yang digunakan. Yang pertama adalah Instagram. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum punya Instagram, silakan Bapak Ibu buat Instagram. Kalau Bapak Ibu nggak mau bikin Instagram, silakan Bapak Ibu pinjam Instagram teman atau suami atau saudara. Kalau misalnya memang Bapak Ibu punya Instagram tapi di privat, ya saya yakin ini banyak sekali Instagram artis-artis Instagram tapi Instagramnya di privat. Tolong dibuka dulu sampai tugasnya saya nilai, ya. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu tugasnya saya nilai tapi Instagramnya tidak Bapak Ibu buka, itu nilainya ya tidak sempurna. Oke. Ini dia IG saya. IG saya langsung ada ini TOT Quizzes, School Trainer. Ini free Bapak Ibu, tapi khusus region Tajabtim. Bapak Ibu yang berada di Jambi, insya Allah kita tahun depan mau mulai TOT ini. Ya. Nah, ini dia tugas Kanvatar dan Karusel. Ya, banyak sekali Bapak Ibu, tapi ini keren dan keren-keren ya. Seperti yang saya bilang kan, memang kita sudah sampai di batch kesekian ini dan ini menjadi luar biasa. Ini salah satunya contoh tugas yang akan Bapak Ibu buat. Teks prosedur, berarti ini bahasa Inggris ya. Belajar cara membuat resep masakan untuk berlatih memasak. Dan ini bisa kita geser-geser ya. Ada beberapa gambar. Yang pertama nih pengertian prosedur teks, kemudian language features, kemudian lanjutannya ini dalam prosedur ini masih materi. Jadi tetap kita menggunakan materi pembelajaran yang kita masukkan, kita kolaborasikan dengan Canva, kemudian kita masukkan ke dalam Instagram untuk pembelajaran. Nih, ya. Dan ini salah satunya yang terakhir. Ini oke, kemudian ini ayo belajar bersama gaya berat, channel Karin, Rina Damayanti, SMP Negeri 1 Prabu Muli. Ini dia, gaya berat itu apa, kemudian pemahaman gaya berat, rumus gaya berat. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat ada beberapa kartun-kartun di sini ya, yang kita namakan dengan Kanvatar. Kanvatar itu adalah avatar yang dibuat dengan Canva, Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah satunya. Mungkin kalau misalnya mau lihat yang besar, ini dia, ini Kanvatar. Ini juga Kanvatar. Ya, jadi avatar yang dibuat dengan Canva. Itu namanya Kanvatar. Ini juga Kanvatar oleh Bapak Dwiono. Kemudian ini juga Kanvatar yang dibuat oleh Strategi Belajar Sesuai dengan Gaya Belajar. Miss Diana nih namanya ya, Miss Diana. Oke, ini transformasi geometri. Ini dia Kanvatarnya. Transformasi geometri Ibu Septikawati. Bagus-bagus ya. Saya suka. Jadi kalau misalnya materi itu tuh hanya murni Bapak Ibu berikan lewat tulisan, kemudian lewat dokumen, itu kan nggak ini ya, nggak ada warna gitu kan. Nah, ini materi, ini benar-benar materi pembelajaran loh. Tapi kita berikannya itu tuh dengan sentuhan warna, sentuhan gambar, dengan desain yang oke ya, dan dengan menggunakan aplikasi yang memang sesuai dengan kondisi siswa kita zaman sekarang.
ya, kondisi anak-anak kita yang sangat milenial sekali, yang sangat paham dengan media sosial, gitu, ya. Dan ini kapan-kapan juga bisa mereka buka loh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu bahan ketika besok ini kan materi pasti sama, kecuali ada perubahan-perubahan tentang fungsi sosial untuk pelajaran materi sosial pasti mungkin ada perubahan. Tapi kalau untuk pelajaran ilmu pasti ini nggak akan berubah. Transformasi geometri sampai kapanpun artinya ini. Sehingga Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai jejak digital ketika Bapak Ibu besok-besok mengajar dengan kelas yang sama. Ya kan? Bapak Ibu bisa, oh iya saya pernah buat ini loh. Nah, seperti itu. Oke, ini teks eksplanasi. Ini dia kanvatarnya, lucu banget Bapak Ibu. Dan ini yang akan kita buat, ya. Ini yang akan kita buat, Bapak Ibu. Seperti ini, ya, yang bergerak-gerak kiriman Instagram ini namanya Canva carousel, dan gambar-gambar yang besar ini, nah yang kayak gini nih, yang saya tunjukkan ini namanya Canvatar, yaitu avatar yang dibuat dengan Canva. Ada lagi, nih ya, ada lagi nih, ayo tetap jalankan 5M protokol kesehatan oleh Ibu siapa nih? TK Agasa, TK Aksa Center Surabaya. Nih, ya. Kemudian 5 manfaat dari mempelajari IPA. Wow. Kita lihat 5 manfaat mempelajari IPA adalah dia ngambilnya materinya dari buku paket IPA kelas 7 revisi 2016 semester 1. Ini memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah. Ini oke banget ya. Jadi, menurut kamu, apalagi manfaat mempelajari IPA? Masya Allah. Bapak Ibu mungkin melihat ya, ini notif saya. Ini Ibu Pipit. Ibu Pipit ini adalah Direktur Kampanye untuk Indonesia. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan Bapak Ibu tanggal 31 itu webinar Akbar Canva gratis dengan materi yang luar biasa. Materinya itu adalah membuat kalender 2022 dan membuat RPP kurikulum baru ya. Nah, ini dengan Canva. Itu gratis, free, gratis. Rencananya kita akan mengundang Bapak Hasan Habibi dari Pusdatin, kemudian Ketua IGI Pusat, Bapak Danang Damhit, dan satu lagi ini Ibu Pipit ya, Ibu Pipit dari Canva. Bapak Ibu jangan sampai kelewat loh, dan itu gratis. Semuanya dapat sertifikat, dapat akun juga. Ya, nanti akan kita bagikan flyernya. Saya terharu sekali tadi disapa oleh Bu Pipit. Oke, lanjut. Ini juga tugasnya. Ini Canvatar. Udah banyak ya contoh-contoh. Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat lagi contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu bisa simak di IG saya. Ya, IG saya tidak saya kunci. Karena apa? Karena di situ banyak materi-materi, di situ banyak pembelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi. Makanya tidak saya kunci, ya. Kalau Bapak Ibu merasa nanti tidak bisa buka, kemungkinan IG Bapak Ibu yang Bapak Ibu privacy. Oke? Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, ini dia kelas kita. Ini kelas work for Canva Cetar 13. Di sini ada berapa orang? Kita coba lihat. Ada 103 orang yang sudah bergabung di sini. Sementara kita ada berapa ya? 103 berarti sekarang di sini ada 91 orang, berarti masih banyak yang belum bergabung. Silahkan untuk yang belum bergabung, yang tadi bilang belum bergabung ya, kita minta untuk bergabung. Kemudian Bapak Ibu, selain kelas Canva Cetar Class, selain kelas Classroom, untuk yang masih perdana nih, saya ingin menyampaikan bahwa kita selain punya Classroom, kita juga punya kelas Canva. Jadi ada 2 ya, untuk yang sudah alumni mungkin sudah paham. Nah, kenapa ada 2? Karena kita bikin desainnya itu di Canva. Oke, kita bikin desainnya di Canva. Kita kumpulkan desain itu di Classroom. Ya, jadi jangan kebolak-balik. Jangan Bapak Ibu buat desain di Canva, kemudian Bapak Ibu langsung kirimkan di Canva tersebut. Ada kan opsi pilihan untuk kirim ke guru ya. Tidak, kita tidak seperti itu. Bapak Ibu tinggal download desainnya, kemudian Bapak Ibu berikan kirimkan di Google Classroom masing-masing ya. Seperti itu arahan list tugasnya.
Kemudian seperti di level 1, Bapak Ibu juga tetap kita berikan sebuah kelas Canva yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk akun yang lain. Jadi misalnya gini, kemarin level 1 Mbak Dona saya sudah pakai belajar.id. Kemudian level yang ini gimana? Apakah saya harus pakai akun yang sama? Apakah boleh akun yang berbeda? Bebas. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan akun yang berbeda, ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu gunakan ya akun Gmail. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan akun yang sama, nanti akun Bapak Ibu akan tertumpuk belajar akun Canva Pro-nya di sini kayak saya nih. Misalnya saya gunakan akun yang sama nih. Akun saya ini kan akun belajar ID ya. Saya gunakan itu untuk berbagai macam kelas. Kelas Canva nih. Dan itu banyak sekali, ada 35-an lebih kelas saya. Sehingga ketika saya membuat sebuah desain di sini, saya harus ingat ya. Kalau saya nggak ingat itu kita bisa kebolak-balik gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan akun yang sama atau silakan Bapak Ibu buat akun yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu gunakan akun belajar, besoknya Bapak Ibu gunakan Gmail ya. Saya akan memberikan kelasnya sekarang C3 batch 2. Oke. Kalau ada yang mau, Mbak Dona, saya sudah punya Canva Pro Edu dari level 1. Boleh nggak saya menggunakan itu aja? Boleh. Silahkan, tidak dilarang. Jadi kelas Canva ini, yang ini, untuk akun Canva Pro Edu Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu mau menggunakan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, jadi saya ada kelas namanya C3 batch 2 dan 13. Ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, kemudian saya bagikan di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau cari kelasnya bisa. Ini dia. Terutama untuk yang perdana ya. Untuk yang perdana mungkin belum punya Canva Pro Edu ya. Oh, kemudian terkait dengan Canva Pro Edu ini ada kemarin yang menanyakan kepada saya. Tadi mungkin udah dibahas sedikit sama Pak Fauzan. Apakah ini legal? Nah, gitu ya. Apakah ini legal? Kok bisa kalian kok bisa tim IGI memberikan akun Canva Pro Edu gitu? Apakah ini legal? Apakah ini dibolehkan? Apakah ini resmi gitu kan? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bahwa ketika kita punya akun Canva Pro Edu, kita bisa membuat tim. Ya, kita bisa membuat tim. Dan orang-orang yang masuk ke tim kita itu bisa menggunakan akun Canva Pro Edu sama juga. Ya, sama seperti yang kita punya. Seperti itu. Dan ini sangat legal, ini sangat resmi karena kita mendaftar akun Canva Pro Edu memang mendaftar langsung. Semua yang Bapak Ibu takutkan, itu Bapak Ibu bisa tanyakan di bantuan ini loh. Kalau besok-besok misalnya nih, Bapak Ibu punya kendala apa gitu kan, Bapak Ibu pengen nanya apa gitu tentang Canva, Bapak Ibu buka aja di bantuan. Nanti Bapak Ibu ketik di sini mau cari apa, bantuannya tentang apa. Apakah di sini Canva Pro Edu itu legal, ilegal, apakah tim dan grup itu bentuknya seperti apa, apakah kita harus membayar, ini banyak sekali sebenarnya. Bapak Ibu jadi sudah punya pandangan, sudah punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Oke, sudah saya berikan kelasnya, silakan Bapak Ibu bergabung. Untuk yang belum punya akun Canva Pro Edu, kalau yang sudah mau bergabung silakan juga. Kalau enggak juga tidak masalah, ya. Tidak kita paksakan, tidak kita wajibkan untuk ini kalau yang sudah punya di level 1. Ya, jadi kalau beda, kalau di level 1 kemarin kita wajibkan semuanya untuk bergabung di tim karena banyak yang tidak punya. Kalau sekarang kan sudah punya di level 1, tidak masalah gunakan yang itu. Kalau mau masuk lagi ke sini dengan email yang berbeda, silakan. Oke, boleh ketik sudah kalau Bapak Ibu sudah bergabung.
Sudah 1, 2, 3. Daftar hadir nanti di Google Classroom ya, seperti biasa. Untuk yang sudah melihat di Zoom, melihat di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa isi daftar hadir Google Classroom. Sudah. Oke, sip, kita mulai. Sudah banyak yang bergabung, udah lebih dari 10 orang. Kita mulai tugas pertama. Tugasnya apa nih? Tugas yang pertama, hari pertamanya, saya edit dulu. Bapak Ibu sudah membuat Kanvatar dan Carousel Instagram. Oke. Oke, nah Bapak Ibu, saya posting dulu ya tugasnya ya. Ini tugas pertama kita Bapak Ibu. Kita membuat Kanvatar dan Carousel Instagram. Bapak Ibu tadi sudah lihat tadi ya, seperti apa tadi Kanvatar, contoh-contohnya tadi sudah ada. Dan ketika Bapak Ibu sudah bergabung di tim, itu sudah ada desain-desain teman-teman yang bisa Bapak Ibu lihat. Nih, ini contohnya. Tapi hanya bisa lihat ya, tuh ya. Tuh. Jadi sudah enak Bapak Ibu sudah punya ini, Li, sudah punya inspirasi. Nah, seperti ini. Tuh, ini cantik-cantik sih desain Kanvatarnya. Yang ini yang akan kita buat. Tapi jangan ambil punya orang ya Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu memang buat sendiri. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara membuat Kanvatar? Nah, nih, bagaimana cara membuat Kanvatar? Pertama, Bapak Ibu klik buat desain. Kemudian kita pilih di sini kiriman Instagram. Nih ya, kiriman Instagram. Kita tidak menggunakan template kiriman Instagram, kita hanya menggunakan kanvasnya Bapak Ibu. Jadi ini kanvas ya. Ini kanvasnya. Bapak Ibu bisa kita mulai ya, sudah ya, udah siap ya. Takutnya, oh bagaimana gabung Canva yang baru? Saya baru pakai IG jadi belum kerjakan tugasnya, siap. Oh, ada yang belum bergabung. Kalau untuk yang baru, baik. Untuk yang baru dan belum pernah bergabung di Canva, pertama, diklik link yang saya bagikan di Google Classroom. Ini linknya ya, ada tulisan collaborate and create. Itu diklik linknya. Untuk Bapak Ibu yang baru, nih, ya. Pertama, linknya diklik. Sebentar saya masukin. Pertama, linknya diklik. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan ada arahan diminta untuk bergabung. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk, nanti langsung dia bergabung dengan tim. Kalau sudah, langsung ke sini. Tapi kalau belum, nanti akan ada tulisan Anda diminta untuk bergabung di Canva level, Anda diminta untuk bergabung di Canva ini ya, di Canva Cetar 2 dan 4. Akan ada tulisan seperti itu, silakan klik bergabung. Silakan klik bergabung dengan Google, masukkan akun Google, masukkan passwordnya Google. Selesai, begitu caranya untuk yang bergabung. Saya pakai Canva yang lama bisa? Bisa. Tadi sudah saya jelaskan. Bisa pakai Canva yang lama, bisa pakai Canva yang baru. Jadi untuk level 2 ini dibebaskan. Oke. Kita mulai ya. Pertama silakan buat kiriman Instagram. Sebenarnya tidak harus kiriman Instagram Bapak Ibu.
Jadi ketika Bapak Ibu buat Kanvatar itu awalnya itu bisa apa saja, bisa kiriman Instagram, bisa presentasi pendidikan, bisa flyer, pokoknya apa saja. Tapi saya lebih suka kiriman Instagram, kenapa? Ya dia square, dia segi 4, jadi enak kita untuk ngedit-ngeditnya di sini. Tapi kita nggak pakai ini ya Bapak Ibu ya, kita nggak pakai template yang ada di sini, ini nggak kita pakai. Yang kita pakai itu adalah di elemen. Oke, ini sudah masuk ke elemen nih. Sudah siap belum nih? Kita mau mulai, Bapak Ibu saya lanjut atau tunggu dulu? Kita lanjut atau tunggu? Lanjut, siap. Oke, nah Bapak Ibu, untuk membuat Kanvatar, yang kita butuhkan hanyalah elemen. Kita bermain di elemen. Elemen yang mau dipakai itu namanya elemen block. Nih, ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah klik buat desain, kemudian kita sudah punya kanvas putih seperti ini, kita klik elemen, kita ketik di situ block, ya. Bukan BLOP, nanti akan berbeda, tapi BLOB. Nih, BLOB. Ya. Kemudian kita pilih salah satu bentuk block, tapi di sini kita pilih grafis dulu. Kita pilih salah satu bentuk block yang menyerupai wajah manusia. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih yang mana yang Bapak Ibu mau. Kalau saya biasanya banyak saya pakai yang ini nih. Yang ini. Tuh. Ya, tinggal saya puter aja. Seperti ini. Oke. Kalau kegedean kita kecilin. Kalau kita nggak suka warna mukanya, karena warna ini terlalu coklat, kita bisa ganti di sini. Nih ya, saya akan ganti warnanya. Tuh. Udah ya. Jadi pertama tadi kita pilih elemen, kita pilih blob, kemudian di sini dia akan muncul berbagai bentuk muka, boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang lain, bentuk mukanya sih bebas sih, tidak ada larangan. Kalau saya biasanya pakai yang ini. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang lain, bentuknya boleh, tapi pastikan memang bentuknya mirip-mirip bentuk muka ya. Jangan Bapak Ibu mentang-mentang saya bilang bebas pakai yang mana. Nah, oke, Bapak Ibu pakai yang ini bentuk mukanya, kan nggak cocok. Emangnya ini bentuknya buka, kan enggak. Ya, paling tidak bentuk muka itu tuh bulat-bulat agak lonjong gimana gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih mau menggunakan yang ini masih mirip, masih bisa lah ya. Nah, mungkin adalah bentuk muka yang kayak gini ya. Atau yang ini. Atau yang ini masih bisa juga. Paling kita nanti ganti warna, karena nggak mungkin muka warna pink. Oke? Sudah? Saya sudah punya bentuk muka. Sekarang saya mau buat kanvatar yang berhijab dulu ya. Jadi kalau kanvatarnya berhijab, biasanya saya kasih anak jilbab Bapak Ibu. Nah, ini muka. Sekarang saya mau kasih dia anak jilbab. Caranya adalah saya copy ini bentuk, kita tinggal Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, copy paste, ya. Nah, jadi 2 deh, ya kan? Udah jadi 2, satunya saya blok, kemudian saya ganti warna, biasanya hitam deh, atau abu. Oke, sudah jadi 2, besarin dikit Bapak Ibu. Cara membesarkannya ini ada sudut, kita tarik ke atas dikit. Oke? Baru kita geser ke tempat semula, ke tempat muka tadi, baru kita klik posisi, dan kita klik mundur. Stop. Jadi deh anak jilbab. Nah, seperti itu. Oke, sudah nih anak jilbab saya sudah jadi. Sekarang saya butuh jilbabnya. Saya butuh jilbabnya. Ulangi teh, apa buka pertamanya? Oke, baik. Pertamanya klik buat desain. Pertamanya klik buat desain, kemudian pilih
kiriman Instagram. Kemudian klik elemen. Kemudian ketik blog. Kemudian pilih bentuk muka. Oke, kalau sudah, duplikatkan bentuk muka. Kalau sudah lagi, kasih warna berbeda. Kalau sudah lagi, digedein sedikit. Jadi, oke, sekarang saya mau pakai jilbab. Bapak Ibu bisa gunakan bentuk jilbab yang macam-macam. Biasanya saya pakai bentuk jilbab yang sebentar. Nah, biasanya saya pakai bentuk jilbab yang ini nih. Nih. Tuh. Ya. Ini tinggal saya geserin aja ke atas. Tinggal diputer seperti ini. Kemudian saya mundurin. Kemudian posisinya, nah, posisi sangat bermain penting ya Bapak Ibu. Posisinya itu kita mundurin. Oke. Nah, udah kelihatan deh. Saya rasa udah nampak, udah kelihatan bentuk manusianya. Nih, ada muka, ada anak jilbab, ada jilbab. Tuh. Ya. Kalau sudah kelihatan ada bentuk muka, ada jilbab, ada anak jilbab, sekarang waktunya kita memberikan dia bagian-bagian indranya. Mau dikasih indera penglihatan, mata, mau dia kasih hidung, mau dikasih mulut, atau apa saja, itu tergantung Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang mau saya kasih mata, tapi biasanya saya pilih di sini. Kalau kita mau tambah-tambahkan apa saja di sini tinggal ketik di elemen ya Bapak Ibu. Misalnya mata nih. Saya mau kasih mata. Ketik aja elemen, maka dia akan muncul di sini bentuk-bentuk mata. Dan bentuk-bentuknya itu tuh Bapak Ibu pilih aja yang mana yang Bapak Ibu mau. Ya. Misalnya saya mau pakai matanya yang bentuknya ini. Nih, tinggal saya seperti ini, tinggal saya taruh. Kemudian saya copy paste. Jadi ya, atau ini saya balik vertikal, jadi dia modelnya kayak gini. Nah, seperti ini ya, tergantung Bapak Ibu maunya. Ada lagi sih, banyak sih Bapak Ibu. Mana nih mata? Kalau kita mau pilih mata, banyak di sini. Tergantung Bapak Ibu mau yang mana. Saya kan pakai yang ini tadi. Mbak Dona, gimana kalau misalnya saya ketemu matanya yang bagus, tapi dia cuma satu gitu ya. Nanti akan ada yang bertanya seperti itu. Kayak gini nih. Ini cuma satu matanya Mbak Dona. Saya mau pakainya untuk dua. Gimana dong? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Caranya adalah Bapak Ibu duplikat lagi, Ctrl C, Ctrl V. Jadi kan ada dua nih, ya kan? Nah, bagaimana caranya agar jadi kiri kanan? Ayo, caranya adalah klik balik dan klik horizontal. Udah deh, jadi kiri kanan. Kita tinggal atur. Nah, kayak gini kan? Oke, seperti itu kalau Bapak Ibu mau punya mata. Bapak Ibu ingin ambil mata yang dianya cuma satu kayak gini. Contohnya ini nih, ya. Saya copy, kemudian saya balikin. Tuh. Jadi deh. Coba kalau kita balik vertikal, cantik nggak? Balik vertikal. Nggak bagus ah. Pokoknya Bapak Ibu sesuai selera ya, sesuai selera membuatnya, buat matanya. Ada juga yang hanya membuat mata itu cuman ini aja sih. Ini yang saya pakai tadi ya, warna abu-abu ya. Ada juga yang matanya itu tuh cuman bulat aja, ya bebas.
nggak masalah. Ini alis ya. Kalau mau pakai alis boleh juga, kalau enggak juga boleh. Kalau cocok kasih alis. Kalau nggak cocok sudah nggak usah kasih alis. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kasih alis, kalau sudah kasih mata, Bapak Ibu mau tambahkan hidung boleh, mau tambahkan mulut langsung boleh, mau kasih kacamata boleh. Ini bagus juga nih. Ini bagus juga. Saya pakai yang ini aja. Saya hapus. Coba ya. Oke. Sekarang kasih mulut ya. Mulutnya itu bisa pakai ketik di sini mulut. Maka akan muncul banyak jenis mulut yang bisa Bapak Ibu gunakan. Atau saya kayak gini ya. Tinggal diatur. Tuh, ya. Atau ini jenis mulutnya banyak yang Bapak Ibu mau. Atau Bapak Ibu bisa gunakan blob. Biasanya saya pakai blob sih sering. Tapi kalau mau pakai ini juga bisa kayak gini nih. Tuh. Ya. Ini udah jadi nih. Udah jadi, mau tambahkan hidung boleh, mau nggak usah boleh. Mau lengkap pakai hidung, pakai apa, pakai telinga, apa segala macam. Untuk yang tidak berhijab ya, mau pakai telinga, mau pakai hidung, mau pakai apa saja boleh. Atau kalau biasanya, kalau saya nih ya, saya gunakan blob biasa kayak gini. Yang ini, kemudian saya pakaiin mulut itu yang ini. Tinggal saya balik vertikal. Kemudian saya kasih warnanya pink atau merah. Kemudian saya kecilin. Nah, ini saya buang. Saya taruh di sini. Jadi deh. Nah, kayak gitu. Ya, Bapak Ibu, tergantung selera Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kanvatar ini kan selera masing-masing ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau nambahkan yang lain-lain, misalnya Bapak Ibu mau nambahkan kacamata, tinggal diketik saja kacamata. Misalnya ini nih, saya pakai kacamata. Saya mau pakein dia kacamata, gitu kan. Ya silakan. Nih, Bapak Ibu tinggal ambil kacamata di elemen, kemudian Bapak Ibu tambahkan di sini. Tuh, jadi dia pakai kacamata. Tuh. Ya, atau enggak juga enggak apa-apa. Bebas, bebas saja. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dia cuman punya muka nih. Dia belum punya badan, dia belum punya dan jilbabnya pun belum sempurna, ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan blob untuk membuat baju, atau Bapak Ibu bisa, tadi Bapak Ibu ngelihat ya, contoh-contoh blob dari teman-teman itu semuanya pakai di sini. Nih ya.
pertama misalnya kita mau bikin dia badannya, ya. Kita mau bikin dia langsung punya baju, langsung apa namanya itu tuh, langsung ada bajunya. Misalnya kayak gini nih, saya mau balik. Oke, ini saya kasih warna deh, biar nggak sama dengan jilbab. Belum, saya. Kenapa lucu? Nah, Bapak Ibu, ini misalnya saya mau bikin ini badannya, ya. Ini kita mundurkan seperti ini. Bapak Ibu atur saja, apakah dia ini sepertinya nggak cocok deh kayak gini. Saya balik deh, balik horizontal. Nah, kayak gini ya. Apakah dia bentuknya seperti ini? Nanti ditambah tangan, ditambah yang lain-lain ya Bapak Ibu ya, ditambah rok. Kan dia tidak harus seperti ini, atau ini semua blob ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nih, ini jadi badan misalnya. Nih. Ini kita tinggal klik posisi, kemudian kita mundurkan. Ya, tapi ini nggak sempurna, belum sempurna. Kita harus kasih rok, kita harus kasih tangan. Saya mau kasih dia rok misalnya. Saya mau kasih rok ini. Pastikan ketika Bapak Ibu menempel-nempel seperti ini, warnanya dicocokin ya. Warna atas hijau, berarti ini harus hijau juga. Biar cocok, biar sama. Sama ya. Nah, kayak gini. Ya, jadi ini udah jadi bajunya, tinggal kita kasih lagi. Tinggal kita kasih tangan. Saya mau kasih tangan seperti ini. Warnanya kita kasih sama dengan baju. Nah, nggak kelihatan. Kalau nggak kasih sama warna lain. Posisi mundurin. Kalau menurut Bapak Ibu tangannya kekecilan pakai ini, bisa Bapak Ibu ganti pakai yang lain ya. Tambahkan ini misalnya. Oke. Kemudian kita tambah lagi tangan satunya. Ini saya masih menggunakan elemen blob ya Bapak Ibu. Jadi kalau elemen blob ini, semua elemen blob yang ada di sini ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk apa saja. Nanti setelah ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kalau misalnya kanvatarnya ini kita pakaiin yang lain, bentuk yang lain.
Posisinya saya mundurin. Oke, nggak mungkin ya tangannya ujungnya lancip gini, kita harus punya jari. Kita harus punya seperti bentuk tangan, dan biasanya sampai saya pakai itu bentuknya yang ini, untuk tangan. Sebentar. Saya pakai yang ini atau yang ini boleh, untuk tangan. Dan pastikan tangannya sama warnanya sama warna muka. Biar nggak disangka pakai formalin atau merkuri ya. Nah, kayak gini nih. Kalau nggak cocok yang ini yang seperti ini. Ini belum sama ya sama warna muka ya. Saya pakaiin sama. Ini sudah sama nih warnanya sama warna muka. Ya agak hitam lah dikit. Biar kelihatan mukanya pakai bedak. Oke. Ini tangannya. Kita duplikat. Geser. Oke. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu merasa masih kurang oke, masih kurang cocok, tambahkan lagi. Jadi memang tergantung keinginan Bapak Ibu sih untuk membuatnya itu seperti apa. Oke. Ini saya baru ngasih tunjuk kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan elemennya elemen block. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan benar-benar elemen tangan, elemen jari, elemen baju, ya itu tinggal diketik saja. Bapak Ibu maunya apa gitu kan. Nah, ini sudah, badannya sudah, ini tinggal Bapak Ibu kasih model-model apalah gitu ya. Ini tinggal kita kasih jilbabnya agak dipanjangin mungkin. Hitam. Nah. Oke, kemudian satu lagi. Oke, posisinya bisa saya mundurin mungkin. Sip. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya posisinya dia hampir terjatuh ya. Nanti ini tinggal kita kasih sepatu. Kalau Bapak Ibu mau pakai dia sepatu boleh. Sepatu tinggal kita pakai ini aja. Warnanya saya kasih hitam. Tinggal saya taruh aja di sini sedikit. Kemudian posisinya saya mundurkan. Posisi saya mundurkan itu pakai klik posisi, kemudian klik mundur. Nah, maka dia sudah mundur. Warnanya saya ganti jadi warna hitam, biar sama kayak warna jilbab.
Oke, satu lagi. Kita bikin 2. Selesai. Ingat posisinya mundurin. Oke, jadi, nah Bapak Ibu ini seperti dia posisinya mau duduk ya, berarti Bapak Ibu nanti boleh berikan kursi atau apa saja di sini. Kalau Bapak Ibu mau bikin dia posisinya berdiri, tinggal cari blob yang tidak kelihatan seperti duduk. Misalnya Bapak Ibu mau kasih badannya kayak gini. Ini kan bisa dibalik ya. Balik vertikal kalau gini. Nah, ini rok nih. Rok biasa. Kayak gini nanti. Jadi posisinya benar-benar berdiri ya. Atau yang mana saja boleh. Oke? Nah, Bapak Ibu ini blob saya elemen saya ini dan kanvatar saya ini masih belum teratur ya. Maksudnya masih belum bisa akan bergerak-gerak, bisa akan berpindah-pindah karena dia belum saya kelompokkan. Jadi ini harus saya kelompokkan. Caranya adalah Ctrl A, klik Ctrl, klik A. Nah, maka dia akan terblok semua. Oke, baru klik kelompokkan. Ini ada tulisan kelompokkan. Kita tunggu sampai dia mengelompok. Nah, ini udah nih Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini nih, saya udah terkelompokkan. Belum nih. Saya klik kelompokkan dulu ya. Agak lama memang karena dia banyak. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kanvatar saya sudah jadi nih. Sekarang tinggal unduh dalam bentuk JPG. Kita unduh ya, kita unduh dalam bentuk JPG, klik unduh. Selesai. Sip. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kanvatar yang lain yang menggunakan, mana dia? Baju. Nah, ya, ini dia. Ini kan patternnya pakai elemen baju Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak harus memilih baju atau memilih desain blob sebagai baju. Kemudian juga dia punya tangan di sini dan tangan ini ada di elemen tangan juga, ya. Jadi sebenarnya di elemen ini kita bisa pilih selain kita bisa menggunakan blob sebagai bentuk baju, kita bisa ketik di sini baju. Seperti ini. Nah, bajunya macam-macam Bapak Ibu. Tuh. Ya. Ada yang tangan panjang, ada yang tangan pendek. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Tuh. Ya, banyak sekali bajunya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau memilih, ini baju tangan panjang juga bisa, tinggal dikasih rok. Atau kalau Bapak Ibu mau memilih di sini gaun, nanti akan muncul berbagai macam gaun. Tuh ya. Oke. Saya rasa cukup untuk kanvatar. Bapak Ibu silakan praktek sendiri. Semakin rajin Bapak Ibu praktek, semakin sering Bapak Ibu praktek, maka semakin bagus desain Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana misalnya saya tidak berjilbab Bu Dona? Bagaimana saya misalnya laki-laki Bu Dona? Apakah sama caranya? Sama. Sama. Kalau kita laki-laki atau kita tidak berjilbab, ya, Bapak Ibu tetap menggunakan blob sebagai muka.
Ini saya kasih tahu yang tidak berjilbab atau yang laki-laki nih. Saya pakai bentuknya kayak gini nih mukanya. Oke? Karena dia tidak berjilbab, saya tinggal tambahkan rambut aja. Rambut. Nah ini, model rambutnya macam-macam ya Bapak Ibu. Tapi tentu saja kalau misalnya dia laki-laki pakai rambut yang laki-laki, kalau dia perempuan pakai rambut yang perempuan. Banyak rambut laki-laki kayak gini. Contohnya kayak gini. Tuh. Tinggal kita taruh. Sesuaikan lah. Udah jadi sih. Nah, mau tambah telinga, mau tambah mata, mau tambah leher, baju, semuanya itu bebas. Ya, dan ini ada semuanya di sini. Oke? Seperti itu Bapak Ibu untuk Kanvatar. JPG, Bu Dona bagaimana cara membloknya sekaligus? Udah ya. Untuk tangan kita bisa pakai elemen tangan, bisa. Boleh nggak pakai elemen jilbab? Boleh. Memakai kacamata bisa? Bisa. Oke, semuanya sudah terjawab. Ya, tadi kalau mengelompokkan semua itu tuh tinggal Ctrl A aja. Nah, ini kan langsung terkelompokkan. Ctrl A baru klik kelompokkan. Ya, ini udah nggak berubah lagi nih tuh. Ya, kan tadi dia ada elemen kacamata sama blob. Ini udah karena sudah ada kelompokan, dia nggak berubah lagi. Oke. Kalau laki-laki gampang sih, di sini kita tinggal kasih baju aja. Baju laki-laki itu tuh boleh kaos, boleh kemeja, tinggal diketik. Nih. Ini kaos, ini kemeja. Tuh. Ya, banyak. Pakai yang kayak gini, boleh juga agak-agak ini ya. Jangan lupa kasih leher. Kalau nggak pakai leher, jadi dianya kayak nggak berleher. Oh, caranya harus baju lagi, harus biji baju lagi. Unduhnya PNG, JPG Bu, unduhnya. Bagaimana caranya merubah ke bahasa Indonesia tanpa bahasa Inggris? Bapak klik pengaturan, ya di beranda itu ada pengaturan. Di sini nih model pengaturannya nih. Pengaturan nih gear, kemudian nanti ada tulisannya language di bagian pengaturan. Nih, kemudian geser ke bawah. Tuh, ada bahasa Indonesia ya. Kalau saya kan sudah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu bisa pilih bahasa yang lain, bebas. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Teh Dona nanti adakah di share rekamannya? Ada pasti. Oke, nah tadi saya sudah selesai membuatkan Kanvatar. Boleh satu aja, boleh beberapa. Kalau sudah misalnya Bapak Ibu sudah pinter, udah suka lah nih. Kadang-kadang memang ada ya yang rajin jadinya setelah ini jadinya rajin bikin Kanvatar. Ya. Nah, itu akan banyak jadinya Kanvatar-Kanvatarnya, silakan dipilih beberapa. Itu sudah kita unduh. Kita masuk ke carousel sekarang. Oke. Carousel itu di mana tempatnya? Klik buat desain. Kemudian ketiknya di sini adalah carousel Instagram ya. Jadi kita pilih carousel post Instagram ini loh. Oke, ada tulisan ya, carousel post Instagram. Nah, kalau carousel post Instagram ini, Bapak Ibu, kita harus memilih template. Jadi kita nggak pakai desain kosong.
Biar apa? Biar gampang. Biar gampang editnya. Di sini udah banyak. Di sini sudah banyak desain template carousel yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Bapak Ibu silakan pilih salah satu template yang ada di sini. Pastikan template yang Bapak Ibu pilih itu tidak satu lembar ya. Kenapa? Karena carousel yang kita buat itu minimal saya mintanya 5 slide. Tahu dari mana 5 slide? Tahu dari mana ada berapa slide? Itu kalau kita klik, kalau kita taruh kursor di template itu ada tulisan tuh 1 dari 8. Ini kan berarti ini 8 slide nih Bapak Ibu. Kalau ini 10 slide, ini cuma 1 slide, ini 6 ya. Jadi kelihatan ya. Ini 1, ini 8, 8, 8. Kelihatan di sini loh slide-nya. Ini 7, 4. Nah, saya pilih salah satu template aja. Saya pilih yang ini. Saya klik terapkan semua 6 halaman, maka 6-6-nya masuk ke sini. Nah, ya, udah selesai, udah masuk template-nya, kita tinggal ganti Bapak Ibu, kita tinggal edit. Kalau ini kan 3 tips sosial media growth strategi. Jadi 3 tips agar media sosialnya, strategi media sosialnya agar berkembang. Kita harus di sini kita harus masukkan materi pembelajaran kita. Nah, materi pembelajarannya tentang apa? Misalnya di sini bersama Miss Dona ya. Kita tulis nama di depan. 3 tipsnya kita ganti jadi Miss Dona, nama kita deh, nama saya. Kecilin. Edit seperti biasa ketika Bapak Ibu mengedit materi. Nah, ini judulnya bisa kita ganti. Sosial media growth strategy berarti diganti dengan materi pembelajaran. Misalnya saya kasih judulnya gerak lurus beraturan. Fisika ya. Nah, kayak gini. Oke. Ini tangan boleh Bapak Ibu gunakan, boleh enggak. Ini kenapa harus dihapus? Karena kita mau masukin tanpa tar kita tadi, Bapak Ibu. Ini gambar swipe, tulis swipe, nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara masukinnya? Tanpa tar kita tadi, ya, kita tinggal klik unggahan, kita pilih unggah media, kemudian kita ya, saya klik open. Nah, muncullah dia di sini. Oke, kalau sudah silakan diklik sekali, dia muncul di sini. Tapi di belakang ya. Jadi ini harus kita hapus. Caranya klik edit gambar, kemudian klik penghapus latar belakang. Nih, penghapus latar belakang. Oke, jadi Bapak Ibu sudah jadi, tinggal kita atur aja posisinya yang bagus di mana.
Saya anggap dia lagi duduk di tulisan nih. Nah, jadi bisa kita taruh di sini. Tuh S ya? Tuh. Oke. Jadi Bapak Ibu, kan avatar Bapak Ibu itu dimasukin ke dalam karuselnya. Ya, jadi tidak bukannya asal buat aja, memang ada niat untuk dimasukin ke sini. Siapa main kita? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bagian satu sudah, bagian satu slide pertama. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa kasih materi ini juga. Nah, pastikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya gambar-gambar yang kepotong-kepotong kayak gini, ini kan nih Bapak Ibu bisa lihat ya, ini gambar juga. Ini kan kepotong, dan ini kepotongnya tuh udah pas, jangan Bapak Ibu edit-edit. Kenapa nanti jadinya nggak pas? Ya, kalau ada gambar kepotong-kepotong kayak gini, ini kan kepotong juga nih. Ini kepotong juga. Ini nggak usah, biarin aja. Ya, yang paling penting itu adalah diedit isinya. Yang pertama misalnya, gerak lurus beraturan, atau Bapak Ibu kasih materinya di sini contoh gerak lurus beraturan. Contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak gini. Ya. Karena di sini dia harus duduk. Kita bisa kasih dia duduk. Oke. Ini ada tulisan swipe ya Bapak Ibu. Swipe itu kan artinya geser kiri ya. Geser ke samping. Ini nggak apa-apa, biarin aja. Tuh. Sebenarnya yang paling penting itu adalah penomoran halaman. Takutnya kenapa? Takutnya Bapak Ibu nanti sulit ketika memasukkan ke IG, bingung ya. Yang pertama, contoh dalam kehidupan sehari-hari gerak lurus beraturan. Gerak motor. Motor yang berjalan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kasih keterangan, Bapak Ibu bisa kasih gambar motor, Bapak Ibu bisa sesuaikan lah pokoknya ya. Sampai dia selesai. Ini saya halamannya ada 5 ya. Oh, 6. Dan terakhir ini bisa kita kasih foto kita. Ini kan bisa di-delete, ganti foto kita di halaman terakhir. Dulu. Banyak banget desain. Nah, ini dia. Udah hilang. Ini ya. Kecil banget ini. Oke. Kemudian IG yang ini bisa kita ganti dengan IG kita. Nah, ya. Dan kata-katanya di dalamnya bisa Bapak Ibu ganti. Oke? Selesai, kalau sudah selesai silakan diunduh dalam bentuk JPG. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengunduh dalam bentuk JPG, ada beberapa slide ya. Itu nanti jadinya akan WinRAR atau WinZip. Oke, paling aman kalau HP Bapak Ibu tidak ada WinRAR atau WinZip, Bapak Ibu bisa unduh satu-satu. Ya, Bapak Ibu bisa unduh satu-satu aja. Nah, karena ini desain saya, ini ada di laptop dan di handphone bisa saya download, dan
tugas ini, tugas karusel ini dikirim ke Instagram, maka Bapak Ibu saya akan download desain saya yang tadi itu dari Canva yang ada di handphone saya. Kok bisa? Bisa dong. Karena memang seperti itu ya, terkoneksi ya. Kita tinggal pastikan bahwa kita ada di tim yang mana ketika membuat desain. Saya ada di batch 2 dan 13. Nah, ini desain saya tadi ya. Nih, ini desain saya tadi nih. Tuh ya. Dan ini handphone saya Bapak Ibu. Saya tinggal unduh saja dalam bentuk JPG. Tapi ingat, seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu unduh semuanya dalam bentuk JPG, ini kan ada semua halaman nih. Nanti hasilnya pasti jadi WinRAR atau WinZip. Ya, jadi biar gampang, Bapak Ibu unduh satu-satu. Yang pertama misalnya unduh halaman 1 dulu. Unduh halaman 1. Kemudian saya klik selesai, klik unduh. Ya. Nah, kemudian unduh halaman 2 lagi. Oke, ini sudah. Unduh halaman 2, selesai dalam bentuk JPG, klik unduh. Lama Mbak Dona? Ya, nggak apa-apa. Daripada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau unduh langsung, nanti jadinya WinRAR atau WinZip. Ingat, kalau WinRAR berarti kan nanti harus Bapak Ibu ekstrak lagi ya. Ini halaman 3. Oke, 4, unduh halaman 4. Saya tadi ada 6 ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil 5. Terakhir 6. Oke, nah Bapak Ibu udah selesai nih. Ya, saya selesaiin dulu ya, baru nanti kita ke pertanyaan. Saya selesaikan dulu. Saya sudah punya 6 gambar, 6 desain yang sudah saya buat, sudah lengkap dengan karusel, sudah lengkap dengan kanvatarnya. Ini dia, nih ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang akan saya masukkan, nih ya. Mulai dari sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang akan saya masukkan ke Instagram. Kenapa harus lewat HP? Karena Bapak Ibu, laptop itu tidak bisa mengirimkan kiriman Instagram dengan banyak file. Ya, kalau satu file mungkin bisa, tapi kalau banyak file kita harus lewat HP langsung. Makanya tadi saya downloadnya lewat HP ya Bapak Ibu ya. Oke, langkah terakhir untuk tugas itu adalah masuk ke IG. Silakan masuk ke Instagram masing-masing. Ini. Kemudian pilih tanda tambah ini. Klik posting. Kemudian kita akan diminta untuk memilih. Kalau yang banyak itu kita pilihnya yang ini nih. Tinggal diklik. Nah, baru kita bisa pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya yang mana gambarnya. Tadi kita ingat nomor 1-nya yang ini ya. Ini nomor 1, kemudian nomor 2-nya ini, nomor 3-nya ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Oke? Kalau sudah, klik tanda panah di atas. Nah, tampilannya itu tuh nanti jadi gini loh. Tuh. Ya. Kalau sudah, klik lagi tanda panahnya. Bagian paling penting tuh di sini Bapak Ibu.
Kenapa? Di sini Bapak Ibu tuliskan keterangannya. Misalnya keterangannya tentang tugas Canva. Tugas Canva level 2. Kemudian apa kek terserah tentang materi bebas. Kemudian klik tandai orang. Tandai orangnya diklik di sini sembarang tempat, misalnya di sini, dan di sini diketik Yulia Saridona. Ini IG saya. Nah, ini dia. Maka di sini sudah muncullah tag saya. Terakhir, klik checklist. Oke, checklist lagi, selesai. Ya, yang mana yang harus dikumpulkan, Bapak Ibu? Yang mana linknya yang harus dikumpulkan? Link yang dikumpulkan itu adalah nih tanda titik 3 di sini. Ada tulisannya di sini, sautan. Nih, tinggal diklik sekali, maka sautannya disalin. Kalau sudah sautannya disalin, silakan Bapak Ibu masukkan ke Google Classroom. Begitu tugasnya Bapak Ibu. Nah, untuk tugas Google Classroom ini, Bapak Ibu tugas yang diminta itu ada, sebentar kita cek sama-sama. Tugas yang diminta itu ada 2 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu, ini tugas hari pertama. Yang pertama itu adalah link Instagram yang tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian slide carousel Instagram dalam bentuk gambar. Nah, ini slide carousel Instagram itu yang mana? Yang tadi saya download? Yang ini. Oh, kok kecil. Yang mana? Yang ini loh Bapak Ibu. Slide carousel Instagram yang saya maksudkan itu yang ini ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kalau dia 6 slide, maka 6-nya yang dimasukin. Kalau dia ada 5 slide, 5-5-nya. Gitu. Ya. Oke. Bapak Ibu, selesai nih materinya. Saya akan baca kolom pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh dituliskan di kolom chat atau Bapak Ibu bisa raise hand. Ya. Yang pertama. Mbak Dona, saya perdana. Tadi di awal sudah saya jelaskan, harus download aplikasi Canva. Untuk handphone iya, kalau untuk penggunaan di laptop tidak harus. Oke, Ibu Ana, tergantung Ibu mau menggunakannya di handphone atau di laptop. Ibu Elvina, desain karuselnya harus lebih dari 1 halaman. Iya, namanya karusel itu lebih dari 1 halaman, Ibu Elvina. Kalau cuma 1 halaman namanya kiriman Instagram, ya. Jadi desain karusel minimal 5. Mengunggah hasil Canvatar tadi. Masuk ke image sama seperti ketika kita mengunggah foto. Oke. Mbak, gimana caranya tambah background? Tambah background tergantung backgroundnya mau cari apa. Nggak nemu gerak lurus beraturan. Bu, Syara, ini contoh saya. Contoh saya gerak lurus beraturan. Itu materi saya karena saya ngajar fisika. Kalau ibunya ngajarnya bahasa Inggris, itu tergantung materi ibu. Mau PPKN, mau agama, itu bebas. Oke? Oke, nah saya akan mengulang pertanyaan terakhir. Canvatarnya juga dikirim apa tidak? Tidak perlu. Yang penting Canvatarnya sudah ada di Carousel. Jika merubah akun Canva menjadi Canva Pro bagaimana? Bapak Imam harus bergabung di grup kita di linknya ada di Google Classroom. Menambahkan avatar ke dalam template, tinggal diklik saja. Nih, ya. Avatarnya tapi harus ada dulu di unggahan. Berarti saya akan menjelaskan sedikit lagi. Avatar itu yang pertama harus diunduh dulu dalam bentuk JPG, kemudian kita masukin ke unggahan, kita pilih unggah media, sama seperti ketika kita masukin foto Bapak Ibu. Ya, yang sudah diunduh, misalnya contohnya ini nih. Ini kan avatar cowok saya. Maksudnya kan avatar versi laki-laki. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana caranya masukinnya ke template? Klik aja sekali tuh. Ya, tapi ini karena dianya masih ada putih-putih belakang harus diklik edit gambar. Klik edit gambar, kemudian klik penghapus latar belakang. Tuh, ya, masuk deh.
Oke, seperti itu. Karusel desainnya di mana? Karusel Instagram, postingannya ya. Karusel post Instagram kayak gini. Jadi klik buat desain, ketiknya karusel post Instagram. Oke? Selanjutnya apa lagi? Kenapa karusel Instagram saya slide-nya cuma satu tidak berkelompok? Kalau download karusel, cara pindah dari template setelah mengunduh karusel ke HP, Mbak. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana misalnya Canva Bapak Ibu di laptop sama di HP berbeda? Bapak Ibu logout di HP, ya, logout di HP-nya. Kemudian Bapak Ibu masuk lagi dengan link yang tadi saya berikan. Ketika Bapak Ibu diminta untuk bergabung, silakan gunakan email yang sama dengan di laptop. Itu. Kemudian kok karusel saya cuma satu, itu tergantung Ibu pilihnya yang mana. Ya, tadi saya bilang minimal 5. Pilih di template itu yang minimal 5. Kalau Ibu pilih yang minimal 1, ya berarti ada satu. Yang kalau Ibu pilih kayak gini nih, ini 8. Ini cuma satu. Kenapa dia nggak ada tulisannya? Ini ada tulisannya ya. Bapak Ibu ngelihat ya, ini loh. Ini tulisannya. 3 dari 10, berarti ini ada 10 slide. Ini ada 8 slide. Ini cuma satu, ini cuma satu. Jadi ceknya di situ Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu memilih. Nih, ya ini cuma satu semua nih. Ya, jadi silakan pilih yang dianya minimal 5. Kayak gini nih, 1 dari 5. Berarti ini minimal 5 slide nih. Ini sudah bisa Bapak Ibu pilih. Oke. Kemudian saya download lewat HP tapi Canva saya pakai akun lain, sudah saya jelaskan. Cara pindah dari template setelah mengunduh karusel ke HP, Mbak. Kalau karuselnya sudah diunduh ke HP, tidak perlu lagi ke template, tinggal ke Instagram. Oke. Kalau download karusel pakai HP, kalau emailnya nggak sama dengan, sudah ya, sudah dijelaskan. Ulang posting karusel. Nah, posting karusel itu harus dari IG handphone. Nih ya. Pertama buka Instagramnya. Buka Instagram. Kemudian pilih yang atas sekali. Nih. Ada tanda tambah, klik sekali. Klik posting. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, yang banyak. Klik yang banyak-banyak. Baru kita bisa pilih yang mana tadi nomor satunya. Ini ya, 1 ini, 2 ini 3, 4, 5, 6. Kalau sudah, tinggal klik tanda panah lagi. Kemudian di sini klik tandai orang. Di sini diklik, ketik nama saya, Yulia Saridona. Kayak gini. Oke, kalau sudah checklist, baru checklist lagi. Selesai. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau raise hand, boleh ya. Dipersilakan untuk raise hand. Saya ambil minum dulu deh, tapi nanti aja deh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau raise hand atau ini kami-nya deh. Tetap ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan jangan rebutan. Saya sudah buka akses mic-nya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Mbak. Tadi dibilang karusel itu minimal 5 halaman. Iya. Nah, misalnya Pak ya, kita ambil yang misalnya desainnya kita suka, kiranya sana kebanyakan 8 atau 7. Sementara itu kan gambarnya kan nyambung-nyambung ya Mbak ya. Nah, kita butuhnya 5 misalnya. Nah, nanti kalau dipotong nanti itu Mbak ngaruh gambarnya itu gimana tuh Pak? Oke. Misalnya kita ambil 8, mau pakai 5. Siap, paham saya Bu. Jadi misalnya kita cuma mau 5 aja gitu kan, nggak mau 8 gitu kan. Potong yang bagian akhir aja Bu. Jadi kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, 6, 7, 8-nya Ibu cut. Jadi gambarnya tidak akan terpotong.
begitu. Oh gitu. Ini lagi Mbak, misalnya Mbak ya, kita suka template-nya nih Mbak ya, bagus, cuma 4 halaman, nggak boleh Mbak? Tambah 1 halaman terakhir aja Bu, boleh boleh keterangan ibu atau alamat-alamat media sosial boleh. Oh gitu. Nanti background-nya nggak sama gimana Mbak? Disamain aja Bu, jadi kita bisa gitu. tambahkan ya Bapak Ibu, misalnya ini saya punya 6 halaman nih, sementara saya mau tambahkan 1 halaman lagi, kita tinggal duplikat Ibu. Oh gitu. Duplikat, Oh, kemudian kan tinggal hapus aja. Ini lagi Mbak, biar nyambung-nyambung gambar pinggirnya tuh Mbak, biar nggak kepotong. Kita yang duplikatnya tuh halaman terakhir atau yang mana Mbak? Halaman terakhir. Oh halaman terakhir. Ya. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama Ibu Ervina. Mangga, silakan yang lain. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, Bapak, ada lagi? Halo Ibu. Halo Bapak Andra. Ya Ibu, kalau untuk saya lupa untuk memutar bloknya itu tadi itu gimana Bu memutarnya? Oke, baik. Memutar ya. Jadi di blok dulu Pak, ya. Di blok, kemudian nanti ada seperti tanda kayak gini nih. Ini kalau saya blok, ya. Nah ini tandanya. Ada tanda jangkar 1. Kalau tanda jangkar ini untuk memindahkan. Kemudian ada tanda putar. Ini tanda putarnya nih. Tinggal kita geser. Nah tuh dia terputar. Oh, gitu. Tapi harus di blok. Ketemu Pak? Ketemu Bu, ketemu insya Allah. Oke, terima kasih. Next, selanjutnya Ibu, ada lagi. izin bertanya Bu. Angga Ibu Ilva. Itu kan misalnya kita pakai template yang polos ya Bu ya. Iya. Karena di batasan Ibu tadi kan ada gambar yang terpotong-potong. Nah, kalau avatar kita itu kita letakkan di tepi pinggir itu pembatas itu bisa nggak Bu ya? Bisa. Nanti bisa. pas slide berikutnya nampak avatar kita yang di tengah-tengah antara terpotong gitu bisa ya? Nah bisa, ya gitu Bu ya. Ya kayak gini. Tapi harus pastikan dulu Ibu ketika Ibu potong di sini ya, berarti segini ya. Nah, segini. Nah, di sini ini harus ada lanjutannya nih. Harus ada di slide kedua biar dianya nggak kepotong cuman segitu. Di slide kedua ini harus ada lanjutannya. Dan lanjutannya itu yang sebelah kanannya. Kan ini yang paling tadi, yang paling kiri itu sebelah kirinya ya. Harus pas. Berarti kita nyusun lagi Bu ya. Betul. Berarti kita nyusun lagi ya Mbak ya biar itu kan biar nggak lupa gitu. Betul sekali. Iya. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu Lova. Mangga yang lain? Ya bisa. Izin Ibu. Iya, silakan Ibu. Silakan. Ya, saya mau tanya juga ini, Bu. Ini gimana caranya ini, Bu, memasukkan Kanvatar ini ke template? Oh, masukin Kanvatar ke template. Tadi udah saya jelaskan sedikit. Ibu sudah di-download Kanvatarnya? Iya, sudah, Ibu. Oke. Ibu masuk ke unggahan di sini. Ini ada pilihan unggahan. Kemudian pilih unggah media. Ini di paling kiri. Ini ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks. Ketemu Bu? Iya, udah Ibu. Oke, nah pilih unggah media. Oke, kemudian setelah unggah media, baru Ibu masukin Kanvatar yang sudah di-download. Kemudian, ini kan Kanvatar saya. Iya Ibu, makasih. Sama-sama Ibu Murti. Selanjutnya, silakan. Ada lagi? Mbak Dona mau nanya lagi. Silakan Ibu. Ini kan tugasnya ada link Instagram sama slide carousel Instagram dalam bentuk image ya. Betul. Dalam bentuk gambar nih gimana bentuk kirimnya nih Mbak? Iya, yang sudah di-download tadi Bu. Ini kan nanti ketika kita download jadinya bentuknya image ya, gambar ya. Ini yang di-download. Oh, berarti satu-satu nanti tuh Bu ya? Betul. Jadi tergantung. Kalau slide-nya ada 5, berarti nanti ada 5 gambar plus 1 link. 1 link kiriman Instagram. Iya, linknya 1. Yang gambar kan link Instagram. Oh, link Instagram tuh aja, Mbak. Yang link Instagram 1, kemudian ada 3 atau 4 atau 5 tergantung ya. Minimal 5 tadi ya. Berarti minimal 5 kiriman Instagramnya tadi yang posting karuselnya ini, yang sudah diunduh. Berarti satu-satu gambar. Kalau kita downloadnya satu-satu, berarti 5 masuk nanti, Mbak ya? Betul sekali. Yang image-nya, yang gambar? Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam Ibu.
dari Ibu Yeni di Padang. Saya mau nanya Mbak Dona, untuk avatarnya ini harus muncul tiap halaman atau cukup di halaman pertama saja? Cukup halaman mana yang Ibu mau. Halaman pertama boleh, halaman terakhir boleh. Kalau kanvatarnya cuma satu ya. Kalau kanvatarnya banyak di tiap halaman juga nggak apa-apa. Yang penting ada satu deh Bu minimal. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu Yeni. Ini saya lagi liburan loh di Padang nih. Kebetulan. Tapi besok langsung balik lagi ke daerah. Pindah tempat Zoom. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga. Instagramnya tadi yang mana ya? Kenapa Bu? Kenapa? Ambil link Instagramnya. Oh ya siap. Lupa. Pak Puji ya, sebentar. Saya pikir tadi ibu-ibu. Ibu Puji. Baru saya mau manggil Ibu Puji. Pak Puji. Ini kalau sudah kita klik, ya sudah jadi nih. Hapus. Saya anggap ini adalah kiriman Instagramnya. Saya ambil yang ini Pak ya. Ini kiriman Instagram Bapak Ibu misalnya. Ya, ini sudah jadi, sudah ada di Instagram. Mana linknya? Klik titik 3. Kemudian pilih salin tautan. Nih, ada tulisannya salin tautan. Ya, ini yang kita klik salin tautan. Kemudian kita masuk ke Google Classroom. Baru kita copy. Kan nanti di bagian Google Classroom ada tambah tugas ya. Diklik tambah tugas, kita pilih link, kita paste, kita tempelkan di situ link Instagram tadi. Begitu. Pak Puji. Siap, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak Dona, nanya ya, lagi, Ibu Elvina, Rina yang di Bukit Tinggi. Iya, Yang di karusel itu Mbak, misalnya kita mau sisip gambar bisa Mbak ya? Bisa. Sisip gambar selain Kanvatar boleh Bu. Boleh aja. Oh boleh. Sisip video ya nggak bisa ya? Kalau sisip video nggak bisa. Kalau di IG sisip video nggak bisa untuk gambar. Kalau sisip gambar bisa. Pastikan ketika Ibu masukin gambar itu jangan tabrakan antara gambar sama kata-kata, itu aja. Oh iya, disesuaikan. Siap. Oke, makasih Mbak Dona. Sama-sama. Mangga Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Sudah semangat semua kayaknya bekerja. Saya akan stop sharing. Kita ambil gambar dulu sebelum kita tutup. Kameramu. Kesulitan buka Canva di HP. Kenapa Bu? Kenapa Bu Heni kesulitan buka Canva di HP? Karena kalau saya mah biasa-biasa aja. Masalah kesulitannya di mana mungkin bisa dikasih tahu ya. Beda akun. Oh iya, seperti yang tadi ya saya bilang ya. Masuk lagi dengan akun yang berbeda. Atau nanti Ibu bisa japri saya biar saya masukin emailnya ke akun yang itu. Ya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Saya mau ambil foto. Oh, ternyata dari tadi video saya nge-lag. Jelek banget. Oke, 1, 2, 3 slide pertama. Sip, saya ambil dulu slide kedua. Slide keduanya masih dibuka Bu, Bapak Ibu kameranya. Ayo saya tunggu sebentar. Silakan dibuka, masih ada yang bergerak. Nah, Ibu Yanti. Oke, sip. 1, 2, 3. Proses kalau nggak ada gambarnya aja terus. Ya, karena nanti dia bisa berpindah-pindah. Slide ketiga. Slide ke yang membuka kamera. Tapi masih ada nama, jadi gilirannya ini dia slide ketiga. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah selesai, tidak sabaran untuk menunggu untuk mengerjakan. Sebentar lagi akan saya share recordingnya. Kalau sudah selesai kita pertemuan, ya. Ditunggu. Daftar hadir di Google Classroom. Daftar hadirnya ada di Google Classroom. Ya, yang tidak dapat ikut foto, Pak Ramadan Maulana Sidik. Nah, Bapak ada di slide keberapa coba? Oh, ini ibu-ibu ternyata Ibu Ramadan Maulana Sidik. Tadi ada sih Bu, ya. Baik, Bapak Ibu,
Mbak, berarti kan Kanvatar filenya tidak perlu dikirim ya, hanya carousel dan link. Iya betul, hanya carousel dan link saja. Kan Kanvatar sudah masuk di carousel. Jadi sebenarnya Kanvatarnya sudah ada. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Izinkan saya tutup ya dengan ucapan alhamdulillah. Sampai ketemu besok ya dengan materi yang insya Allah lebih cetar membah Henol ya. Jadi ditunggu Bapak Ibu di grup kita di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu sudah selesai nih Kanvatarnya, boleh dikirim di grup WhatsApp ya. Jadi sebagai bahan inspirasi dan juga bisa saya review apa kurangnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah bersama kita di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Izin pamit ya. Kita end meeting biar saya bisa langsung convert ke YouTube. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.